Kemudian pola periwayatan dan penyampaian hadis. Ya. Pola periwayatan dan penyampaian hadis, ada hadis itu disampaikan dengan riwayat bil lafzi, dan ada juga hadis itu disampaikan dengan riwayat bil makna. Nah, kita lihat di sini riwayat bil lafzi. Riwayat bil lafzi adalah periwayatan hadis dengan redaksi atau kosakata yang sama sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW. Hal ini khususnya berlaku pada hadis berbentuk qauli, khususnya dalam konteks bacaan yang bernuansa ibadah. Misalnya bacaan salat, doa, zikir, takbir, azan, dan syahadat atau jawami al-kalam. Pengertian riwayat. Riwayat berarti kegiatan penerimaan dan penyampaian hadis. Contohkan di sini, ya, Anas bin Malik ini menerima hadis itu dari Rasulullah. Proses penerimaan Anas bin Malik dari Rasulullah ini dikatakan meriwayatkan. Begitu juga riwayat adalah penyampaian hadis. Begitu juga Anas bin Malik menyampaikan hadis kepada Qatadah bin Di'amah, berarti ini meriwayatkan. Ini yang dimaksud. Riwayat di kegiatan penerimaan dan penyampaian hadis, serta penyandaran hadis itu kepada rangkaian periwayatannya dengan bentuk-bentuk tertentu. Seperti ini, Al-Bukhari ini menerima hadis dari Musaddad, ya, gurunya Musaddad, dan Bukhari juga menyampaikan hadis kepada muridnya nantinya. Ya. Yang Bukhari menyampaikan hadis dari Musaddad, yang Bukhari ini menyampaikan kepada muridnya keseluruhan rantai periwayatannya dari Anas bin Malik, Qatadah bin Amr, Sombah bin Yahya. Meskipun Al-Bukhari di sini hanya menerima hadis itu dari Musaddad gurunya, tidak bertemu dengan yang Yahya dan lain sebagainya. Tetap Al-Bukhari menyampaikan keseluruhan sanadnya ini kepada muridnya. Itu yang dikatakan meriwayatkan hadis. Riwayat berarti kegiatan penerimaan dan penyampaian hadis serta penyandaran hadis itu kepada rangkaian periwayatannya dengan bentuk-bentuk tertentu. Maka dari arti ini, orang yang telah menerima hadis dari seorang periwayat tetapi tidak menyampaikan hadis itu kepada orang lain, ia tidak dapat disebut sebagai orang yang telah melakukan periwayatan hadis. Ini contohnya. Umpamanya Yahya itu menerima hadis itu dari Syu'bah bin Hajjaj, dari gurunya Syu'bah bin Hajjaj. Yahya menerima hadis dari gurunya. Apabila Yahya tidak menyampaikan kepada muridnya, Yahya tidak menyampaikan hadis kepada Musaddad, tidak menyampaikan hadis kepada muridnya, maka itu tidak dikatakan meriwayatkan hadis. Ini yang dimaksud. Dan maka dalam arti orang yang telah menerima hadis dari seorang periwayat tetapi tidak menyampaikan hadis itu kepada orang lain, dia tidak dapat disebut sebagai orang yang telah melakukan periwayatan hadis. Dan sekiranya orang tersebut menyampaikan hadis yang telah diterimanya kepada orang lain, tetapi ketika menyampaikan hadis itu dia tidak menyampaikan rangkaian para periwayatnya, maka orang tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai orang yang telah melakukan periwayatan hadis. Contohnya di sini, seandainya Musaddad ini kan menerima hadis itu dari gurunya Yahya. Seandainya Musaddad ini tidak menyampaikan keseluruhan sanad yang bersambung kepada Rasulullah, tidak menyampaikan sanad itu diriwayatkan dari Anas, Qatadah, Syu'bah, tidak menyampaikan keseluruhan sanad ini, maka Yahya tidak bisa dikatakan sebagai yang meriwayatkan hadis. Ini yang dimaksud. Dan sekiranya orang tersebut menyampaikan hadis yang telah diterimanya kepada orang lain, tetapi ketika menyampaikan hadis itu dia tidak menyampaikan rangkaian
para periwayatnya, maka orang tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai orang yang telah melakukan periwayatan hadis. Pengertian riwayat bil lafzi. Riwayat bil lafzi adalah periwayatan hadis dengan menggunakan lafaz, sebagaimana Rasulullah tanpa ada penukaran kata. Rasulullah mengatakan pergi ke pasar. Dia juga menyampaikan hadis itu pergi ke pasar, tidak merubah kata-kata sedikit pun, sebagaimana penyampaian Al-Quran itu dengan lafaz. Dikatakan, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita harus menyampaikan Al-Quran dengan lafzi, dengan kata-kata yang persis sama, Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh kita merubah kata-katanya meskipun satu huruf. Ini yang dikatakan riwayat bil lafzi. Riwayat bil lafzi ini yang dimaksud di sini sama dengan penyampaian Al-Quran, dengan penyampaian riwayat bil lafzi. Tidak boleh satu huruf pun yang bertukar. Ini yang maksud riwayat bil lafzi, periwayatan hadis dengan menggunakan lafaz, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa ada penukaran kata, penambahan atau pengurangan sedikit pun, walaupun hanya satu kata, atau redaksi suatu hadis yang diriwayatkan tersebut sama persis seperti yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat bil lafzi adalah riwayat hadis yang redaksi atau matanya persis sama seperti yang diriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hanya bisa dilakukan apabila mereka hafal benar apa yang disabdakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mempunyai kekuatan daya hafal tinggi akan lebih banyak kemungkinan dapat meriwayatkan hadis. Dapat meriwayatkan hadis. Siapa mempunyai kekuatan yang hafal lebih tinggi, akan lebih banyak kemungkinan dapat meriwayatkan hadis secara lafzi. Sebaliknya, siapa yang rendah daya hafalannya, ia hanya dapat meriwayatkan hadis lafzi dalam jumlah yang sedikit. Selain itu, dalam periwayatan lafzi perlu keseriusan atau kekhusyukan penghafalannya. Kebanyakan sahabat itu pada dasarnya itu mengharuskan periwayatan hadis melalui jalan bil lafzi ini. Mereka itu berusaha meriwayatkan hadis sesuai dengan redaksi dari Rasulullah. Bahkan seperti dikatakan Ajad Al-Khatib, sebagian dari mereka ada yang melarang meriwayatkan hadis dengan maknanya saja, bahkan dengan satu huruf atau satu kata pun diganti. Umar bin Khattab pernah berkata, barang siapa mendengarkan hadis dari Rasulullah SAW, kemudian ia meriwayatkan sesuai dengan yang ia dengar, orang itu selamat. Ini periwayatan bil lafzi. Ini sebagai contohnya. Periwayatan bil lafzi tadi kan itu kan banyak contohnya sebagaimana disampaikan di sini. Contoh dalam hal ibadah, bacaan sholat, doa, zikir, takbir, azan, dan syahadat atau jawami al-kalam. Contohnya di sini seperti azan. Azan itu kan hadis Nabi. Azan itu dari semenjak disyariatkan azan itu sampai sekarang, azan itu tidak ada pun satu pun kata pun yang berubah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, itu yang disampaikan Nabi pertama kali. Sampai sekarang seperti itu juga, tidak berubah. Tetap hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ini bentuk redaksi azan. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah persis sama disampaikan kepada generasi selanjutnya. Ini contohnya yang mudah itu, contohnya seperti redaksi azan itu. Kemudian ini contoh yang lainnya, contoh riwayat al-lafzi dari
Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu bersabda, barang siapa yang salat malam itu di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, niscaya dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Nah, hadis yang seperti ini, ya, ini tidak berubah redaksinya maupun itu satu huruf. Nah, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Begitu juga hadis tentang tidak boleh menyebarkan hadis palsu. Ini contoh riwayat berlafzi. Inna kaziban alayya laisa ka kaziba ala ahadin. Man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Nah, ini sehingga berdusta ke atas namaku, menggunakan nama bukanlah seperti berdusta ke atas orang lain, menggunakan nama orang. Nah, yang ini adalah man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta ke atasku dengan sengaja, maka siapkanlah tempat duduknya itu di dalam neraka. Nah, ini apa yang disampaikan Rasulullah, seperti itu juga disampaikan oleh sahabat ke generasi selanjutnya, generasi tabi'in ke generasi selanjutnya, pesan secara berantai. Kemudian itu adalah riwayat bil makna. Periwayatan hadis dengan perbedaan redaksi matan mengenai suatu masalah yang sama dan makna yang sama dengan disabdakan oleh Rasulullah. Hal ini berlaku pada hadis berbentuk fi'li, takriri, ahwali atau sifat. Nah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah ketika periwayat hadis menyampaikan itu, lafaznya itu berbeda, tapi maknanya itu tetap sama. Riwayat bermakna yaitu periwayatan yang hanya maknanya saja. Artinya, ialah periwayatan hadis yang redaksi matannya tidak persis sama dengan yang didengarkan dari Rasulullah SAW, tetapi isi atau maknanya sesuai dengan yang dimaksud oleh Rasulullah SAW tanpa ada perubahan sedikit pun. Periwayatan dalam bentuk ini menurut sebagian sahabat dapat dibenarkan jika dalam keadaan darurat, karena tidak hafal persis seperti yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Ini artinya periwayatan maknawi dibolehkan secara rukhsah, keringanan. Di antara sahabat yang membolehkan periwayatan dengan cara ini adalah Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, dan bin Malik, Abu Darda, Abu Hurairah. Kemudian dari kalangan tabi'in yang berpendapat demikian jauh lebih banyak. Di antaranya Hasan al-Basri, As-Sa'bani, Amr bin Dinar, Ibrahim an-Naqahi, Mujahid. Dalam periwayatan dengan cara ini, para sahabat melakukannya sangat hati-hati. Ibnu Mas'ud misalnya ketika meriwayatkan hadis ada hubungan tertentu yang digunakannya untuk menguatkan kutipannya, seperti kata qala Rasulullah hakaza. Rasulullah SAW telah bersabda begini. Nah, periwayatan hadis maknawi akan mengakibatkan munculnya hadis-hadis yang redaksinya antara satu hadis dengan hadis lainnya berbeda-beda meskipun maknanya tetap sama. Nah, makanya di dalam hadis itu kita temukan lafaz redaksinya berbeda-beda. Baik dalam Sahih Bukhari ini, dalam Muslim ini, Sunan Abu Daud ini, Sunan Ibnu Majah ini, tetapi meskipun lafaznya itu berbeda-beda di antara kitab-kitab hadis tersebut, ya, tapi maknanya itu tetap sama. Ya. Ibnu Arabi hanya membolehkan untuk sahabat karena memiliki pengetahuan bahasa Arab yang tinggi. Ini ada syarat-syaratnya dalam hal periwayatan bil makna, al-fasahah, al-balaghah, menyaksikan langsung keadaan dan perbuatan Nabi. Jumhur ulama membolehkan bagian yang lain dengan syarat hanya dilakukan oleh mereka yang benar-benar memiliki pengetahuan bahasa Arab yang mendalam sehingga dapat terhindar dari kekeliruan. Dilakukan dalam kondisi terpaksa, misalnya karena lupa susunan harfiahnya. Bukan sabda Nabi dalam bentuk bacaan yang bersifat ta'abudi seperti bacaan sholat, doa, zikir, takbir azan, dan syahadat jawami. Menambahkan kata au kama qala au nahu haza atau yang semakna setelahnya menyatakan matanya.
Kebolehan hanya terbatas pada masa sebelum kodifikasi hadis secara resmi. Latar belakang dan munculnya riwayat bermakna, sebagaimana kita tahu bahwa hadis pada zaman Nabi tidak boleh ditulis karena ditakutkan akan bercampur dengan Al-Quran. Nabi hanya memperbolehkan penulisan hadis bagi orang yang lemah hafalannya dan melarang orang yang kuat hafalannya untuk menulis hadis, karena kekhawatiran akan tergantung pada tulisan itu. Lamanya masa pelarangan itu mengakibatkan perbedaan para sahabat dalam meriwayatkan hadis. Ada yang bisa meriwayatkan hadis dengan lafal yang persis, tapi tidak sedikit pula hanya bisa meriwayatkan maknanya saja. Faktor penyebab adanya riwayat bermakna, tidak semua hadis dapat diriwayatkan secara mutawatir lafzi, berbeda dengan periwayatan Al-Quran. Faktor penyebab adanya riwayat bermakna yang kedua, pada masa Nabi sampai masa sahabat, hadis Nabi belum dibukukan. Bahkan pada awalnya para sahabat tidak menulis hadis Nabi kecuali untuk sahabat-sahabat tertentu. Sedangkan pada waktu itu periwayatan hadis hanya secara lisan. Faktor penyebab adanya riwayat bermakna yang ketiga, perbedaan kemampuan dalam menghafal dan meriwayatkan hadis Nabi. Hanya hadis yang berbentuk sabda saja yang mungkin diriwayatkan secara tekstual, padahal hadis mungkin berupa sabda, perbuatan, takrir, hal, atau dan ihwal. Contoh dalam riwayat dengan makna. Ini contohnya. Artinya saja Bapak sampaikan supaya lebih memahami. Ada seorang wanita dalam menghadap Nabi SAW yang bermaksud menyerahkan dirinya untuk dikawin kepada beliau. Tiba-tiba ada seorang laki-laki berkata, "Ya Rasulullah, nikahkanlah wanita tersebut kepadaku." Sedangkan laki-laki tersebut tidak memiliki sesuatu untuk dijadikan sebagai maharnya selain dia hafal sebagian ayat-ayat Al-Quran. Maka Nabi SAW berkata kepada laki-laki tersebut, "Aku nikahkan engkau kepada wanita tersebut dengan mahar mas kawin berupa mengajarkan ayat Al-Quran." Dalam satu riwayat disebutkan, ini berbeda lafaznya, tetapi maknanya itu tetap sama. Ini contohnya. Beda ma'aka minal Quran, ma'aka minal Quran. Ini berbeda lafaznya, tetapi maknanya tetap sama. Ini contoh terjemahnya. Dalam satu riwayat disebutkan, "Aku kawinkan engkau kepada wanita tersebut dengan mahar berupa mengajarkan ayat-ayat Al-Quran." Ini lafaz yang pertama. Dan lafaz kedua, dalam riwayat lain disebutkan, "Aku kawinkan engkau kepada wanita tersebut dengan dasar mahar berupa mengajarkan ayat-ayat Al-Quran." Dan dalam riwayat lain disebutkan, "Aku jadikan wanita tersebut milik engkau dengan mahar berupa mengajarkan ayat-ayat Al-Quran." Lafaznya itu berbeda, ada perbedaannya, tetapi maknanya itu tetap sama. Kemudian pola periwayatan dan penyampaian hadis. Yang ketiga itu adalah riwayat bil ikhtisar. Periwayatan hadis dengan cara meringkas, menyederhanakan redaksi matanya biasanya disebabkan karena hadis tersebut berkaitan dengan suatu peristiwa atau kejadian. Sementara periwayatan memberikan penekanan aksentuasi pada aspek tertentu dari makna yang dikandungnya. Ikhtisar ini meringkas, menyederhanakan redaksi matan hadis. Ada ulama yang mutlak melarangnya sebab mereka itu menolak periwayatan bil makna. Di samping itu ada pula yang membolehkan secara mutlak. Jumhur ulama membolehkan dengan syarat yang meringkas, bukanlah periwayat hadis yang bersangkutan. Bila yang melakukan adalah periwayatan hadis, maka harus telah ada hadis yang dikemukakan secara sempurna. Berarti ini di sini ada tata cara. Siapa saja yang dibolehkan untuk meringkas secara mutlak, menurut jumhur ulama. Jumhur ulama membolehkan dengan syarat tidak memenggal kalimat yang mengandung makna pengecualian, al-istighna, syarat penghinggaan dan semacamnya, tidak merusak petunjuk dan penjelasan yang terkandung dalam hadis tersebut. Yang melakukan adalah orang-orang yang benar telah mengetahui kandungan hadis tersebut.